Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua termasuk pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawan sekalian, materi kita pada mata kuliah hukum dagang kali ini yaitu berjudul transaksi elektronik commerce atau biasa disingkat dengan transaksi e-commerce, di mana pada kelompok kali ini yaitu terdiri dari dua orang. Yang pertama saya Ismah Abidah dan rekan saya saudari Messi Sapriantini. Nah, yang dimaksud dengan transaksi elektronik e-commerce adalah proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa segala sesuatu, segala bentuk penjualan, segala bentuk pembelian, jasa, ataupun informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer itu dinamakan e-commerce, yaitu elektronik commerce. Jadi yang dimaksud dengan e-commerce yaitu adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, kemudian service provider yang menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet melalui perantara. Begitu. Seperti yang kita ketahui, negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatunya itu diatur oleh hukum. Tapi jika kita berbicara mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik, nah Indonesia itu belum memilikinya. Tetapi untuk rancangan undang-undang tersebut itu sudah ada, belum disahkan, dan juga belum diundangkan. Baik kawan-kawan, begitulah perkembangan hukum dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang manfaat e-commerce. Manfaat dari e-commerce ini yang pertama yaitu adalah memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional. Nah, jadi dari poin ini itu berarti bahwa memperluas lapangan pekerjaan hingga ke pasar nasional maupun internasional. Nah, yang kedua, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Maksud dari poin yang kedua yaitu adalah menurunkan pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas. Seperti pada zaman sekarang ini, dan dimana zaman-zaman sekarang ini alat-alat teknologi sudah canggih semua, dan pastinya transaksi elektronik commerce ini menggunakan teknologi-teknologi yang secara canggih juga begitu. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan manajemen tight pool. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa. Kemudian poin selanjutnya yaitu mendukung upaya-upaya bisnis proses reengineering. Lanjut, memperkecil biaya telekomunikasi, internet lebih murah dibanding phone. Yang terakhir adalah akses informasi lebih cepat, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh transaksi e-commerce ini menggunakan internet begitu. Nah, manfaat-manfaat tadi yaitu adalah manfaat bagi perusahaan yang menggunakan transaksi elektronik commerce atau transaksi e-commerce. Kemudian ada juga manfaat bagi konsumen. Nah, manfaat bagi konsumen yang menggunakan transaksi e-commerce yang pertama yaitu memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi. Nah, manfaat yang pertama ini sudah jelas bahwa dengan menggunakan transaksi elektronik commerce, kita itu bisa menggunakannya selama 24 jam, tiap menit, tiap detik, tiap hari, tiap bulan, tiap
tahun itu bisa dengan lokasi yang berbeda begitu dong. Yang pastinya menggunakan fasilitas internet atau wifi atau data kita gitu. Kemudian yang kedua yaitu memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Nah, seperti contoh aplikasi yang menggunakan transaksi elektronik commerce yaitu yang adalah Shopee. Nah, tidak apa-apa saya sebut merek yaitu Shopee, ataupun yang lainnya seperti Lazada, Tokopedia, itu sama saja. Di mana di dalam aplikasi tersebut itu sudah menyediakan fitur-fitur di mana banyak sekali pilihan-pilihan, baik itu apa aja deh, semuanya ada di dalam situ. Nah, jadi kita sebagai konsumen itu bebas memilih apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan di dalam situ. Dan juga di dalam situ kita dapat memilih berbagai pilihan dari mulai harga, kualitas. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga adalah pengiriman menjadi sangat cepat. Nah, sudah jelas karena dilakukan dengan cara otomatis transaksi e-commerce ini, jadi pengiriman juga dilakukan begitu cepat kawan-kawan, karena kita sebagai konsumen itu tidak datang langsung ke tempatnya, itu karena sudah otomatis begitu. Kemudian pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. Karena dalam seperti aplikasi yang saya sebutkan tadi itu sudah jelas di situ kapan barang itu akan sampai, kapan barang itu akan tiba pada kita gitu. Kemudian memberi tempat bagi para pelanggan lain dan elektronik community dan bertukar pikiran serta pengalaman. Kemudian memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial. Nah, yang sudah disebutkan di atas tadi itu adalah fungsi e-commerce bagi para konsumen. Selanjutnya adalah fungsi e-commerce bagi masyarakat. Yang pertama itu memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara. Sudah jelas di sini bahwa ketika kita menggunakan elektronik commerce, nah di situ juga kita kan memesan secara online. Kita tidak perlu datang ke tempat barang yang kita inginkan atau apapun itu. Kita tidak perlu datang ke tokonya. Kita tinggal main HP, gadget, dan barang itu akan tiba. Kemudian yang kedua, memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah. Kemudian memungkinkan orang di negara-negara dunia dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Oke, itulah manfaat-manfaat dari transaksi e-commerce. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis transaksi e-commerce. Jenis e-commerce ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama business to business atau B2B, dan yang kedua adalah business to consumer atau B2C. Nah, pastinya di antara kedua ini memiliki perbedaan karakteristik. Dari business to business atau B2B itu memiliki karakteristik yang sebagai berikut. Yang pertama itu adalah trading partners. Apa yang dimaksud dengan trading partners? Itu sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun secara dengan kebutuhan dan kepercayaan. Kemudian yang kedua yaitu adalah pertukaran data atau data exchange. Sedangkan pada business to consumer, e-commerce itu memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu servis yang digunakan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Kemudian servis diberikan berdasarkan permohonan. Dan terakhir, pendekatan klien atau server sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal dan processing diletakkan di sisi server. Nah, itulah perbedaan karakteristik antara business to business dan business to consumer. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Messi Sapriantini.
Selanjutnya kita akan membahas tentang e-commerce dalam hubungan hukum bisnis. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu hukum bisnis. Menurut Johannes Ibrahim, hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam hal perdagangan. Nah, jadi hukum bisnis dalam e-commerce ini fungsinya sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce, baik itu penjual maupun pembeli. Jadi, hukum bisnis ini dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pihak-pihak apa saja sih yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Yang pertama yaitu penjual atau merchants. Nah, penjual atau merchants ini adalah perusahaan atau produsen yang ingin menawarkan produknya secara online. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah orang yang ingin membeli produk baik barang maupun jasa secara online. Yang ketiga adalah penyedia jasa pembayaran. Penyedia jasa pembayaran ini dapat berupa bank, e-wallet, ataupun gerai retail. Untuk pembayaran secara e-wallet, penyedia jasanya yaitu contohnya aplikasi Dana, OVO, GoPay dari Gojek, dan Tcash dari Telkomsel. Untuk gerai retail sendiri, penyedia jasanya itu contohnya di Indomaret atau Alfamart. Lalu yang keempat adalah penyedia jasa pengiriman. Nah, penyedia jasa pengiriman ini contohnya JNT, JNE, Si Cepat, dan lain-lain.